Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Teori-teori Perkembangan Manusia. A. Peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan. Praktik yang sesuai dengan perkembangan anak adalah prinsip pembelajaran yang digunakan semua guru, tetapi dianggap sangat penting untuk diterapkan pada tingkat PAUD dan SD kelas rendah atau kelas 1 sampai 3, yaitu anak sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang banyak dan pesat. Menjadi guru efektif menurut Santrox 2018. Untuk menjadi guru, seseorang membutuhkan berbagai ilmu, termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik yang bervariasi. Oke, saya di sini akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh saudari Reni tadi. Apa hubungannya antara teori perkembangan peserta didik dan pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas atau manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk membangun dan memastikan agar lingkungan belajar cukup baik dan kondusif, sehingga proses belajar berjalan lancar. Teori Vygotsky juga berpandangan bahwa anak-anak berkembang secara psikologis dan kognitif melalui interaksi dengan sekitarnya. Salah satu kontribusi Vygotsky yang paling penting adalah konsep zone of formal development atau yang disingkat ZPD. Oke, selanjutnya ada dua konsep penting dalam teori belajar sosial, yaitu modeling dan self-efficacy. Modeling adalah proses ketika anak mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggapnya sebagai model atau contoh yang pantas ditiru. Self-efficacy adalah persepsi seorang tentang dirinya sendiri dan tentang seberapa kompetennya diri sendiri, seberapa pandainya diri sendiri, serta kemampuan diri untuk mencapai standar dan tujuan yang dirinya tetapkan. Dengan kata lain, self-efficacy adalah penilaian diri tentang apakah dirinya sendiri mampu atau tidak melakukan sesuatu, mencapai cita-cita, serta bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Pada teori sistem ekologi, Uri Brown Van Brenner memperkenalkan ecological system theory atau teori sistem ekologi untuk menjelaskan bahwa faktor dalam diri anak dan juga lingkungannya mempengaruhi perkembangan anak. Mikrosistem adalah lingkungan terkecil yang bersinggungan langsung dengan anak. Aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi perkembangan. 1. Mikrosistem adalah lingkungan terkecil yang bersinggungan langsung dengan anak. 2. Mesosistem adalah lingkungan ketika orang-orang yang berada dalam mikrosistem berinteraksi satu sama lain. 3. Eksosistem merupakan situasi atau tempat yang tidak secara langsung memengaruhi anak, misalnya tempat kerja orang tua. 4. Makrosistem adalah budaya, nilai, agama, kebiasaan, tradisi, dan berbagai hal yang mempengaruhi lingkungan eksosistem, mesosistem, dan akhirnya juga mempengaruhi mikrosistem. Kebijakan nasional, kebijakan daerah, serta kebudayaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi cara orang tua mengasuh anaknya. Guru adalah pemandu atau fasilitator yang mendampingi sekaligus menstimulasi perkembangan anak-anak dan remaja. Setiap guru harus memahami tahap perkembangan anak sehingga ia dapat menjalankan perannya secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.